Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast atau Podsi, Podcast Komunikasi. Oke teman-teman, hari ini kita mendapatkan salah satu tugas, yaitu tugas dari komunikasi antar pribadi yang dimana kita akan membuat kanal atau senior bertema tentang seputar mahasiswa yang dimana kita menceritakan atau mengundang salah satu bintang tamu kita. Kebetulan kita sudah mendapatkan bintang tamu dari kru-kru saya yang sudah mendapatkan mencari informasi bintang tamu yang paling oke nih. Jadi kita akan mencerna dan juga akan mendengarkan kisah inspiratif dan juga kisah-kisah ataupun juga cerita lelucon dari cutting kita. Kebetulan saya disclaimer dulu nih, saya kasih clue. Dia adalah cutting kita di Prodi Ilmu Komunikasi. Oke teman-teman, jadi jangan di skip videonya, tonton sampai habis pokoknya. Oke, siapa bintang tamu kita? Kita sambut Kak Kim Hilda. Juragan mau duduk treng. Halo semuanya. Halo. Kayak berasa artis bener gitu ya. Memang gue. Artis. Ya Allah. Artis ilmu komunikasi. Artis. Oke, baik Kak Kim. Oke, selamat datang di podcast kami, Podsi, Podcast Komunikasi. Hari ini kita akan mungkin beberapa waktu ke depan kita akan banyak berbincang dan juga bercerita. Kita bisa storytelling di sini. Dan kita juga bisa melepaskan segala kisah kita yang ada di sini. Tenang aja, kita explore aja cerita kita. Kebetulan kita mengundang kakak dan juga kakak ini adalah salah satu cutting dari kami, Prodi Ilmu Komunikasi. Tentunya pasti banyak cerita yang menginspirasi, yang betul bisa memotivasi bagi kami. Ya, ini kayaknya kalian nyarinya, kayaknya Kak Kim Hilda nih bisa receh gitu ya. Betul. Kalian bisa kayak receh, gitu. Pecah. Aduh, saya sebenarnya udah deg-degan nih ya guys. Saya kalau kakak deg-degan, saya juga deg-degan. Berasa di BAP sama polisi. Interogasi kali ya. Iya, karena habis ngelakuin apa gitu gue. Oke, jadi kita akan banyak berbincang. Oke teman-teman, jadi inilah bintang tamu kita, sangat cantik. Oke, jangan lupa teman-teman, 1, 2, 3 bilang anyong ya. 1, 2, 3. Annyeong. Karena setahu aku ya, Kak Kim Hilda ini dia tuh sangat lancar bahasa Koreanya, coy. Wah, annyeonghaseyo shiba. Itu dia. Jadi teman-teman kan? lancar banget. Nah juga dari Kak Kim ini orangnya sangat ceria sangat ya. Dan juga kita tidak masalah mengundang sih. Menurut saya tidak salah mengundang Kak Kim Hilda ini. Tos dulu dong. Ini asik banget kayaknya asik. Ya. Aduh, karena ini kan sistemnya kita kayak tidak formal gitu ya. Betul, jadi betul. Kayaknya aku kalau duduk kayak gini tuh kakiku nggak napak tanah gitu ya guys. Karena saya ini adalah pendekar. Selain pendek saya juga mekar. Offside. terlalu jujur. Jadi mungkin kayaknya aku kayak lebih tidak masalah. Kita gitu mah ya. kita penyedia dari ruang kita memfasilitasi, tapi untuk host dari bintang tamu sendiri bebas mau ngapain aja. bukan bintang tamu sebenarnya, ini binatang tamu. Allahu Akbar. Ya binatang itu ada yang lucu tahu, apa gitu, kelinci, panda, gitu kan. Beruang, buaya. Oke, nih. Mungkin baru awal kita sudah banyak, pasti yang nonton lagi senyum-senyum ya kan. Nggak mungkin tidak ketawa kalau sudah ketemu sama Kak Kim Hilda. Oke, saya belum perkenalan ya. Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Jeffrey Nicole atau Haikal. Saya dari Prodi. Rada syok saya ya dengarnya. Atau teman-teman bisa panggil saya So Jongki juga nggak masalah, Ji Changwook juga nggak masalah. Ji Changwook. Oke. Jiji banget, bukan Ji Changwook. Gimana? 없어 괜찮아? 네, 감사합니다. 네. Oke. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang ekstrim. Aduh, ekstrim. Bercanda. Tapi mungkin seperti di awal kita membahas tentang kisah mahasiswa dan juga kisah inspiratif mahasiswa. Dan juga seputaran mahasiswa atau cerita yang kakak pengen explore di sini, silahkan. Karena saya yakin kakak dari Prodi Ilmu Komunikasi dan juga senior dari kita sudah tentunya
kakak bisa dong memberikan, dan juga ini salah satu bentuk pembelajaran buat kita, motivasi buat kita, dan juga para penonton. Oke, mungkin ada kata-kata awal dulu deh sebelum saya bertanya. Innalhamdulillah. Kata-kata awal. Ini aku perkenalan dulu nggak nih kira-kira? Boleh. Siapa tahu teman-teman semua belum tahu siapa saya gitu Nah, kan. itu dia. Mungkin kalau angkatan 24 sudah tahu karena pernah melihat saya jadi artis TikTok gitu. Oke, aku perkenalan dulu kali ya. Halo teman-teman semuanya, penonton setia podcast komunikasi gitu ya. Perkenalkan, nama aku Hilda Ramadhani Fauzia. Itu tuh sebenarnya nama asli gitu ya. Kalau nama panggilan orang yang udah akrab banget tuh biasanya manggil aku Kimi. Kimi, Kimi. Nama panggungnya ada Kim Hilda Kim gitu. Hilda. Kenapa punya nama panggung? Sebenarnya kan aku jarang di panggung gitu. Cuman aku suka membuat panggung untuk diriku sendiri. Contohnya di semua kehidupan ini adalah panggung bagi saya. Panggung lelucon. Di hidup pribadi juga panggung menurut aku. Makanya aku kasih namaku somehow Kim Hilda itu. Kalau di rumah aku biasanya kan aku adalah orang Madura gitu ya, dipanggilnya. Kalau orang Madura tuh kan biasanya nama akhir terus dikedepanin. Kayak contoh Hilda, Hilda. Kayak misalnya kamu dibalik ya? namanya Haikal, Haikal gitu. Oh iya, I see. Terus kamu siapa namanya? Sri Asri gitu. Sri Asri. Jadi emang di ini apa namanya kalau adat orang Madura tuh, jadi kalau orang tua manggil atau siapapun manggil nama kita tuh bukan kayak Hilda, bukan langsung kayak gitu, tapi Hilda gitu. Nah, aku ini guys adalah anak prodi Ilmu Komunikasi angkatan pertama Corona gitu ya. Ini adalah angkatan pertama banget 2020 dan baru lulus tahun kemarin. Wow. Iya, kalian enak banget nih. Kita dulu zaman corona tuh kayak ya Allah kuliah. Kalau kalian matah berapa hari sama pramatah? Udah pernah matap sih. Belum ikut matap. Oh, belum ikut deh. Belum ikut matap. Sekitar 1 minggu. Aku cuma 3 hari. Di atas pakai baju putih, kerudung hitam, pakai ciput. Karena waktu itu harus pakai ciput, bawahannya nggak pakai apa-apa. What the Bukan hell? maksud aku pakai celana, pakai rok gitu, pakai topper gitu loh, bukan nggak pakai apa-apa gitu. Terus nggak mandi, sumpah. Cinca? Yeah! Oh my god. Dulu kita tuh karena mungkin kelas pagi gitu kan, dan zaman corona tuh kayak rasanya karena kita nggak bisa kemana-mana kali ya, zaman corona, terus pengennya ya udah tiduran aja gitu. Nah kita tuh mulai jam 6 tuh udah harus standby kalau nggak salah di Zoom. Sedangkan kita belum familiar sama Zoom, terus kayak ini harus dandan segala macem, bakalan dicek atribut segala macem. Jadi kita kan cuman di kamera tuh kan cuman sampai sini doang ya. Jadi atas rapi, bawahannya Masya Allah, tabarakallah kita. Kayaknya saya juga merasain itu, cuman bukan di masa perkuliahan, tapi waktu masa ini nih, MPLS kalau nggak salah, masa pengenalan lingkungan sekolah. Jadi betul kita pakaian baju rapi, dari atas nih rapi, tapi di bawah kadang kolor. Oke. Karena kita mengangkat tema berhubung tugas kami adalah seputar tentang mahasiswa, dan kami mengangkat bahwa kisah inspiratif mahasiswa. Mengapa kami mendatangkan Kak Kim Hilda? Sangat mudah dijangkau ya. Betul. Kan, terjangkau. Tapi ya menurut saya tidak kalah kualitas sih dibanding kita undang sekarang ini. Iya, saya merasa begitu ya. Dan artinya kita enjoy cuy. Sesuatu pekerjaan yang lancar adalah sesuatu kita bisa menikmatinya, hal yang kita kerjakan sekarang. Masya Allah, takbir, Allahu Akbar. Oke Kak Kim. Jadi gini, tentang inspiratif. Tapi saya perlu, sebelum saya mempertanyakan, saya perlu nih, apa sih yang paling spesial di dalam masa perkuliahan kakak, yang dimana itu bisa menginspirasi bagi teman-teman sekitar. Karena saya melihat sendiri bahwa Kak Kim ini terexposure gitu loh di kampus kita. Tapi ya, kalau menurut saya nggak masalah deh kalau misalnya pengikut atau followers itu nggak banyak, tapi bisa dengan kita di dalam dunia nyata real, atau misalkan kita sekarang ini bisa mempengaruhi orang-orang untuk berubah jadi lebih baik, bisa motivasi orang lain. Amin. Nah, salah satunya teman-teman saya dan kita kerjakan ini adalah salah satunya. Dan barangkali teman-teman yang nonton video ini bisa menginspirasi dari kisahnya dari Kak Kim Hilda. Oke. Apa ini? Oke, boleh mungkin diceritain Kak apa hal yang istimewa dan hal yang mungkin lelucon ataupun hal yang abstrak mungkin di kehidupan kuliah kakak setelah wisuda ini, dan mungkin ada hal yang paling spesial banget di dalam
perkuliahan kakak di Unisa? Oke, kalau menurut aku pribadi, aku bakalan start dari momen kuliah. Jadi kayak gini, sekarang kan aku ceritanya udah lulus nih ya. Ya. Lulus dari Unisa, lulus udah SIKOM gitu. SIKOM. Nah, aku mau start dari apa sih yang bukan penyesalan ya, apa namanya? Kalau seandainya bisa diputar balikan waktu gitu tuh. Ya. Aku mau ngapain selama masa kuliah? Pertama, aku nggak bakalan masuk jadi angkatan corona. Sebenarnya ada ininya sih, maksudnya kayak kalau kita angkatan corona tuh kayak kerasanya cepat banget pace kita, Oh, I see. kita apa namanya kuliah gitu, karena kita tuh kayak seolah ngeskip 2 tahun gitu. Nggak ngerasa momennya gitu ya kan? Banyak hal yang terpotong. 2020, 2021 itu kita online. Tapi aku awal akhir 2021 aku udah ke Jogja gitu, karena aduh pokoknya udah gak kuat kayaknya kalau di rumah terus gak fokus gitu. Nah, balik lagi kepada perkataan aku di awal, hal yang ingin aku balik lagi ke masanya itu adalah aku tuh pengen kayak beneran banget kuliah gitu loh. Jadi karena dulu tuh corona ya guys, jadi karena dulu tuh corona aku ngerasa tuh kayak gak maksimal gitu aku pribadi dalam kayak hal belajarnya, tapi karena aku orangnya cukup kompetitif. Aku tuh kalian kalau di sini nonton ada si Eja Tri Amanda. Kalian tahu nggak? Aku tuh selalu aku tuh pengen banget bersaing dengan dia gitu. Jadi gini, dulu tuh pernah kalau di kelas itu kan pasti kalian ada yang namanya kayak apa tuh presentasi, terus teman kalian suruh nanya gitu kan. Yeah. Nah, kalau yang namanya si Eza Tri Amanda itu, ini aku sebut mereknya di sini, bodo amat dia lihat apa enggak. Karena yang namanya Eza Tri Amanda itu dia tipikal orang yang nyecer banget. Nyecer kayak, kenapa kok bisa kayak gini? Kritis. Nah, kalau aku tipikal karena dia kan terkenalnya sama orang yang keras nyecer, suka nyecer teman, aku adalah ibu peri. Wah. Jadi kalau misalnya ada kelompok yang masih belum bisa maksimal jawabannya, aku kayak membantu gitu tuh. Dan aku tuh selalu apa ya namanya, karena aku sangat amat kompetitif gitu ya, kalau aku ada IPK yang kayak turun, aku tuh pasti kayak ngelihatnya, IPK-mu berapa? Tapi dikasih tahu nggak IPK-nya? Kadang dikasih tahu, kadang enggak gitu. Ah. Tapi kan kita bisa dapatkan keunggulan aku tuh ya guys, keunggulan aku selama masa kuliah yang paling bisa aku banggakan itu adalah di mata kuliah manajemen krisis. Oh, manajemen krisis. Manajemen krisis itu PR. Semester? Semester berapa 4, ya? Itu 2. sebelum aku ke Malaysia deh. Oh, Malaysia guys. Malaysia. Aku sebelum ke Malaysia pertukaran itu berarti semester berapa ya? Semester 6. Semester 6. Semester 6 kita ada namanya mata kuliah manajemen krisis. Aku paling suka. Jadi aku emang dari dulu sukanya hal-hal yang ke-PR-an lah. Jadi aku emang condongnya di PR gitu. PR. Aku paling membanggakan diriku tuh di PR itu. Dan sama satu lagi, di mata kuliah universitas itu aku paling, menurut aku ya, aku nggak tahu orang lain ngelihatnya kayak gimana, tapi aku paling bisa diandalkan untuk berbicara dan mempelajari bahasa Inggris. I don't can. It's okay if you don't want to eat, I don't want to eat too. Action Indian? Yes, Oh my God. this is the Indian action. Lihat aktif banget. Aktif banget bintang tamu kita. Ini nih anak Ya Ilkom. Allah. Tapi kalau misalnya hal-hal yang paling mungkin bisa teman-teman ambil dari perjalanan masa kuliah aku itu adalah being an exchange students di UiTM Perak di tahun 2023-24. Wow. Jadi gini guys, Ilkom itu aku dari dulu tuh emang tipikal orang yang pengen apa ya namanya, pengen to go internasional gitu. Nah, aku tuh pengen kayak kuliah itu aku nggak cuman di Indonesia aja gitu. Makanya aku selalu bawel banget ke dosen-dosen Ilkom, kayak setiap ada public hearing aku tuh selalu nanya kapan ilmu komunikasi punya MOU dengan apa namanya universitas di luar gitu. Dan akhirnya terwujudlah tahun 2023-24 itu kita punya MOU sama UiTM Perak, University Teknologi Mara Perak. Itu tuh di Malaysia. Jadi kita selama 1 semester 7 itu kita kuliahnya di Malaysia. Tapi dan kalian tahu kita ke Malaysia itu jurusan apa? Kita terdampar sumpah. Kita di sini ilmu komunikasi, ya kan? Di Malaysia kita jurusan desain komunikasi visual. Sumpah,
Kita di sana tuh mereka tuh udah kayak, jadi yang ke Malaysia waktu itu tuh kita bertiga trio wek-wek gitu ya. I'm the ada only pilarnya one girl. dulu ya, Iya, ada kita pilar. punya trio wek-wek gitu. Wow. Ada aku, terus juga Paris. Pasir, ya pasir. Iya, kita suka manggil dia Pasir. Paris, terus sama yang terakhir itu Robi. Oh, Robi, Kak Nah, jadi kita bertiga, 3 serangkai ini kita ke Malaysia gitu toh. Jadi di antara kita bertiga yang bisa bahasa Inggris itu kan cuman aku. Sedangkan kita mata kuliah udah mah desain komunikasi visual, ditambah penjelasan dari dosennya, terus pelajaran PowerPoint-nya itu semuanya menggunakan bahasa Inggris. Mantap. Jadi kalian bisa membayangkan kan beban saya membawa 2 anak kambing itu. Membawa 2 anak kambing yang Masya Allah tabarakallah itu si Robi dan si Pasir Ajaib. Semoga mereka nonton ini. Nah, semoga mereka nonton ini. Nah, jadi selama di Malaysia itu kita aku tuh beradaptasi, selain beradaptasi dengan budaya mereka, emang kita tuh tetangga ya, jiran kan kita sama Oh iya, Malaysia, jiran. tapi budayanya totally berbeda. Pasti ada culture shock yang kita dapetin selama ada di sana, mulai dari makanan, terus juga sistem kuliah. Kalau kalian kuliah di sini mulai jam berapa sampai berakhirnya jam berapa? Kadang kalau misalkan di hari yang paling urgent menurut kami ya, di hari Selasa kalau tidak salah. Hari gitu jam 7. Jam 7. Hari Senin jam 7. Jam 7 terus Selesai jam 8. dan kalian tahu kita masuk jam 8 terus pulangnya itu jam 5 sore. Kalau kita kuliah di sini tuh kan kayak misal jam 7 sampai jam 8, abis itu kita keluar makan gitu. Kita enggak cuy, kita di sana the real full. Berarti sistemnya tuh kurang lebih kayak seperti kita masa sekolah ya? Iya, Berarti kayak gitu. sistemnya mereka tuh bukan dengan SKS gitu ya? Ya SKS juga SKS sih, juga. cuman kalau di sana tuh karena kalau kita kan ada kelas praktikum, ada tutor. Ya. Ya kan? Praktikum sama teori kan? Teori. Kalau teori biasanya kayak dosennya ngejelasin 1 jam, terus praktikum biasanya kalian terserah bebas di luar gitu kan. Kalau kita enggak. Kita teori nih 1 jam. Misal abis duhur kita teori 1 jam dari jam 1 sampai jam 2. Udah nih, udah selesai teori. Itu kita lanjut sampai jam 5, itu praktikum, bikin desain, ngegambar segala macem gitu kan. Ngegambar segala macem itu sampai beneran jam 5. Kita tuh sampai jam 5 dan dosennya tuh gak kemana-mana, stay di situ. Coba kalau dosennya kemana-mana udah kabur kita mah. Jadi teringat masa sekolah, guru hilang sebentar langsung keluaran gitu ya? Iya, kita dulu segitunya. Jadi hal-hal itu tuh membuat aku sama Robi tuh kayak gile nih gitu. Ternyata kita sekolah benar, kuliah beneran ya di sini gitu. Karena emang terus juga kalau di Malaysia tuh anak-anaknya tuh kan rajin gitu ya. Kalau mereka disuruhnya masuk jam segini ya mereka nggak ada yang kemana-mana. Disiplin gitu ya? Disiplin. Jadi itu tuh mengingatkan kita masa-masa SMA sama bikin kita stres. Ya sih. Tapi menurut saya wajar nggak sih kalau misalkan sistem pendidikan mereka itu lebih maju? Dan saya bukan atas opini sendiri, tapi dari data, ya kan, bahwa sistem pendidikan kita masih jauh berbeda dengan Malaysia gitu kan. Tapi kalau menurut aku pribadi aku setuju dengan hal itu sih, karena mengingat kita kuliah di sana tuh kayak kayak benar-benar terstruktur gitu ya. Tapi bukan berarti aku ngomong kurikulum kita nggak struktur, enggak. Iya sih. Cuman kadang tuh kalau di sana tuh kayak kita tuh ketat banget gitu loh kuliah. Kuliah tuh kayak zaman SMA gitu. Kalau di Malaysia, jadi kita tuh vibes belajarnya tuh kerasa banget, kompetitifnya juga kerasa banget satu sama lain. Dan kita kan di sana mana kita nggak bisa desain. Aku, Robi sama Paris, itu tiga-tiganya nggak bisa gambar. Kita cuma bisa gambar gunung 2, matahari tengah, terus rumput di bawah sama jalan-jalan, udah gitu doang. Itu sudah kultur bagian dari Indonesia nggak sih, disuruh menggambar? Suruh gambar yang ada sesuai di pikiranmu. Oke, gunung 2, matahari tengah. Burung-burung. Guys, sumpah kita tuh cuman bisa gambar itu, dan di sana kita tuh disuruh bikin campaign. Enggak sih, kita antara campaign atau event, dan kita harus bikin logonya, terus korporat korporat itemnya, kayak misal harus ada baju, seragam, lanyard, segala macem. Terus juga karena waktu itu tuh aku bikinnya Hola Jus. Aku rebranding, si Paris sama Robi itu mereka campaign.
Jadi proyeknya mereka campaign, aku rebranding sendiri. Jadi kalau aku kan rebranding produk, aku harus bikin nih, ngegambar Hola Jus, bikin logonya kayak gimana, terus juga apa namanya, corporate itemnya seperti apa, makna dari logonya tuh seperti apa, dan dari logo dan produk yang mau kita buat dalam proyek itu dikaitkan ke SDG berapa gitu. Ya. Tapi keren sih sumpah ini. Tuh, kita nggak salah pilih bintang tamu ya kan? Kita lagi-lagi nggak salah milih bintang tamu. Slebel. Jadi lagi-lagi di segmen ini lagi-lagi kita membicarakan tentang prestasi yang gemilang. Bukan hanya kita memperkenalkan atau membawa nama, kok kita sih Kak Kim Hildanya membawa nama baik Unisa maupun Prodi, tapi Indonesia. Bayangin ya, saya yakin pasti kibarin bendera Indonesia. Bagaimana bangganya kita mewakili negara kita, banget. kibarkan bendera itu gimana rasanya? Harusnya kalian semua nih harus ikut Dengerin. AVO sekarang juga. Promosi. Biar kalian tuh tahu gitu tuh bagaimana kita menyanyikan lagu-lagu Indonesia, lagu-lagu daerah biar dikenal sama di seluruh Dunia. negeri gitu. Tapi seru sih. Kenapa seru? Karena selain kita one thing yang paling aku suka di dunia paduan suara gitu ya, karena ekosistem paduan suara di seluruh dunia itu sangat amat bagus. Aku dulu pernah ikut paduan suara pertama kali itu di Amerika waktu SMA. Amerika. Aku juga ikut solo and ensemble district yang ada di Michigan. Alhamdulillahnya di second place sih, nggak juara 1, tapi second place dapat perak. Nah, tapi ekosistem di dunia paduan suara, entah itu baik kekeluargaan mereka, terus juga apa namanya ya, pokoknya semuanya tersusun rapi dan juga sangat amat menginspirasi menurut aku ya, daripada kayak kita nyanyi-nyanyi solo gitu. Soalnya kalau apa namanya di paduan suara, kalau kita punya relasi itu bakalan gede banget. And that's the thing that I found when I was in Vietnam. Slebel. Dari aplaus dulu. Jadi mewakili Indonesia, kita menyanyi, kita membawakan lagu-lagu daerah di kancah internasional itu one of apa ya namanya, hal yang kayak kita nyanyi Indonesia tanah air beta. Dengerin suaranya. Kayak gitu. Kita nyanyi itu di pesawat. Jadi kayak bayangin kalian di luar negeri gitu tuh. Kalian di luar negeri, di negeri orang, kalian membawakan lagu-lagu Indonesia supaya dikenal sama seluruh orang yang menonton kita saat itu. Itu adalah suatu hal kebanggaan sih bagi aku pribadi. Terlepas dari kita mau menang, mau enggak, alhamdulillahnya kita dapat golden ya guys. Terlepas kita mau dapat gold, mau gold ataupun perak, itu kita membawakan apa ya, budaya kita ke kancah internasional itu adalah it's a very great opportunity. Aku nyanyi kayak di depan juri, kita tuh nyanyi Indonesia tanah air beta. Yang paling bikin aku nangis tuh pas di lirik kayak di sana tempat Nah, saya merinding nih, Kak. beta. Saking Tapi kita nyanyinya di Vietnam, kalian bayangin. Dibuat itu rasa terharu, bangga, tercampur jadi satu. Bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Gitu kayak. Saya Itu yakin. adalah suatu hal yang kayak, aku pengen balik lagi ke masa itu. Saya yakin kakaknya sambil nyanyi tuh sambil ngerasain momen dia waktu di Vietnam. Sumpah, iya lagi langsung kayak flashback gitu. Oke, mungkin last question nih Kak. Oh iya, gimana nih? Karena waktu terus berjalan, jadi kita akan mempertanyakan bagaimana nih motivasi kakak. Jadi kan kita dari tadi kita mendengarkan bahwa ada usaha yang kakak terus terus kakak gaungkan, ada keringat yang terus kakak keluarkan. Masya Allah, dan juga itu kuli gue. ada sebuah keinginan yang besar hingga pada akhirnya apa yang tadi dijelaskan sebelumnya, apa yang sudah Kak Kim Hilda capai sebelumnya, itu pasti ada sebuah perjalanan proses. Gak mungkin kita mencapai apa yang digapai oleh Kak Kim Hilda, gapai seenak jidat gitu loh. Iya, pasti ada sebuah betul. proses. Nah, boleh dong Kak, dari latar belakang cerita kita tadi, boleh dong kasih motivasi buat maba-maba. Karena sebentar ini kan lagi maba-maba. Ini bentar penting lagi banget anak nih 25 adik-adik ya. maba dengerin nih ya. Oke, pertanyaannya nih. Ada nggak saran dan juga tips and trik
tips and trick buat para kita dan juga para maba nih, bagaimana caranya kita mengatasi jenuh di dalam dunia perkuliahan, ataupun sebaliknya kita justru masuk di dunia perkuliahan biasanya kalau masih semester awal masih semangat-semangatnya nih kan, sama seperti saya semangat-semangatnya gempur kegiatan sana sini. Nah, saya merasakan itu saya jenuh dan bagaimana cara mempertahankan semangat itu, karena kalau kita lihat dari cerita kakaknya, semua itu dari awal sampai akhir semua itu bisa dicapai dengan mendapatkan gold, golden gitu ya kan, disampaikan tadi. Bisa ke Malaysia, ke Vietnam, ke Amerika gitu. Pasti semua proses. Jadi butuh sarang Don. Sarang kan? Sarang burung. Sarang. Sarang ngeo. Ku mau yo. Saran. Kucing nih. Butuh saran nih. Ada nggak buat motivasi buat kami bagaimana caranya terhindar dari segala distract ataupun hal-hal yang apa ya, kebetulan di Jogja juga kita kan apa ya, kita tuh sangat mudah bisa terpancing di dalam lingkungan yang sebenarnya kita tidak inginkan. Dan justru kita mau memotivasi teman-teman buat bisa terlibat di lingkungan yang sehat. Dan juga seperti tadi Kak Kim Hilda kompetitif, tapi kan kompetitif yang baik, bisa mengharumkan nama kita sendiri dan juga kancah internasional kampus atau negara kita sendiri. Boleh dong Kak? Kalau dari aku pribadi mungkin terkait proses dan cara mengatasi biar kalian tuh tidak jenuh selama masa perkuliahan, pertama mungkin dari aku ya, perbanyak kegiatan sih. Karena the more you have so many thing you do, the more thing apa ya, kayak ibarat tuh kalau kamu banyak hal yang kamu lakukan, banyak kegiatan, kamu tuh nggak punya celah untuk ngerasa jenuh gitu. I see. And that's what I did when I was students gitu, dan itu adalah hal yang selalu aku lakuin selama aku jadi mahasiswa. Jadi aku tuh emang bukan tergolong yang sangat aktif berorganisasi, cuman aku orangnya pilih-pilih. Aku orangnya pilih-pilih organisasi mana, UKM mana yang sekiranya bisa menunjang aku dalam berkembang gitu, baik hard skill maupun soft skill gitu. Dan kebetulan waktu itu kan aku aktifnya itu di AVO dan juga AEC, Asia English Club. AEC di Pantasnya dari IFG. tadi bahasa Inggrisnya lancar. Saya aja kurang ngerti bahasa Inggris. Iya, jadi dulu di AVO, karena AVO itu kan ekosistemnya bagus ya, kekeluargaannya bagus. Terus kita juga selalu mengadakan event gitu. Kita anak komunikasi itu kan sangat familiar dengan event management ya guys. Kalian juga pasti akan nanti di semester berikutnya kalian akan merasakan bagaimana manage event, mulai dari antariksa, bentar lagi kan antariksa, terus kalian bikin kegiatan apa, it's all about event gitu. Dan menurut aku kita sebagai anak ilmu komunikasi, at least we have dasar untuk bisa memanage sebuah event gitu. Nah, karena aku suka banget event, aku suka banget berkomunikasi dengan orang, makanya aku cari kegiatan yang linear. Kayak contoh AVO kan selalu bikin kegiatan, bikin konser, bikin apa. Aku ikut AVO. Bikin kali udah kayak bikin apa gitu. Aku ikut AVO gitu. Aku cari kesibukan, dan kalian tahu sendirilah kalau anak AVO tuh kayak gimana kegiatannya. Kita drill 24/7 lah, pokoknya kita sampai tidur di asrama pun tidur kita. Tapi real, seriusan, saya lihat sendiri. AVO tuh seperti itu emang dari dulu ekosistemnya. Nah, selain AVO waktu itu aku juga pernah ikut jadi panitia Mataf tahun 2022. Jadi tim kreatif waktu itu sama Robi. Nah, terus selain kepanitiaan juga aku di AEC aku kayak sharing, bikin kayak komunitas, gimana caranya kita tuh bikin ekosistem orang-orang berbahasa Inggris dengan baik gitu. Jadi kita bikin lah waktu itu kayak bikin speaking crazy, terus bikin storytelling, kayak gitu-gituan. Jadi semakin kalian memiliki banyak kegiatan dalam hidup, kalian tuh nggak punya celah untuk merasa kayak aku boring. Soalnya kalau aku somehow juga meskipun banyak kegiatan somehow juga ngerasa boring gitu. Tapi the more aku deal dengan hal itu, the more I deal with my boring gitu, itu adalah dengan mencari kegiatan yang lain. Kayak misal aku boring di AVO, oke, fine, aku harus cari apa? Aku harus bikin apa gitu. Aku boring dengan ini, oke, fine, aku harus ngapain gitu. Tapi meskipun kita banyak kegiatan, kita juga harus tetap bisa memposisikan diri gimana, karena kita menjadi mahasiswa ilmu komunikasi, otomatis kita harus menyeimbangkan kegiatan di luar dan juga kegiatan di perkuliahan. Itu aku.
Dan aku tuh bukan tipikal, dan aku yakin teman-teman juga bisa. Yang perlu kalian highlight itu adalah selain time management. Time management itu penting gitu, karena kalau kalian udah ngerasa kayak di titik kalian udah boring banget dan kalian udah banyak kegiatan banget, somehow orang-orang yang banyak kegiatan dan mereka boring di kegiatan itu, mereka tuh malah justru mengesampingkan perkuliahan gitu loh. Betul, itu sudah banyak terjadi. Itu sudah banyak Sudah banyak terjadi, tapi justru enggak. Kalian tuh harus tanam di mindset gitu, bahwasanya kalian memiliki kegiatan di luar itu tuh untuk mengisi waktu luang biar kalian tuh nggak boring selama masa perkuliahan. Oke, jawaban yang sangat berkelas ya guys ya. Nah, maka dari itu yang disarankan dan juga disampaikan sama Kak Kim Hilda tadi, itu sangat relevan guys. Kalian itu harus, kalau Baskara bilang temukan suara lo, nah kalau Kak Kim Hilda bilang temukan prestasi lo dan temukan kemampuan lo. Iya nggak sih? Betul, Karena betul. kita harus bisa cari coy, yang misalkan tadi disampaikan penunjang untuk kita bisa berkembang. Jangan hanya jadi ibaratnya, nggak masalah sih sebenarnya, walaupun kupu-kupu itu juga tetap menuntut ilmu. Tapi kalau bisa kan ada namanya hard skill, soft skill itu tetap dikembangin. Nah jadi apa yang disampaikan dari awal sampai akhir sama Kak Kim Hilda itu semuanya menunjang dari motivasi, nasihat, wejangan. Wejangan itu bahasa Jawa kan? Iya, iya kan? Jawa. Iya kan? Nggak ada orang Jawa di sini. Ada. Oh Jawa. Ada. Intinya teman-teman harus bisa lebih aktif lagi kalau misalkan, dan juga para maba-maba nih. Misalkan sudah masih semangat-semangatnya, masih ibaratnya mungkin ada atmosfer di masa SMA-nya masih kerasa gitu ya. kan. Itu kalau misalnya di masa kuliah kalian terkejut teman-teman, serius saya juga terkejut ya, serius. Gak bohong. Betul. Ternyata kakak-kakak yang dulu kita lihat kepalanya stres nongkrong sampai jam 12 malam sambil ngerokok sambil ngopi itu adalah kalian sekarang. Tapi ini masih semester 2 ya. Masih semester belum 2, ada apa-apanya. Belum ada Semester 1, semester 2 tuh kalian pasti sangat amat suka banget aku sama mata kuliah ini. Saya cinta kuliah. Coba silahkan kalian hadapi semester 5 ke atas. Pusing, Wak, pusing. Tapi satu lagi nih, Kak. Apa nih? Boleh. Apa itu namanya, selain kalian mencari kegiatan banyak di luar, aku saranin untuk teman-teman semua itu gak setengah-setengah gitu. Totalitas. Harus, kalau misal kalian suka di AVO gitu. Kalian suka berorganisasi, kalian suka bikin event. Kerahkan semua keahlian kalian di situ. Maksudnya kayak semakin kalian ngerasa belum puas dan semakin kalian harus bilang ke diri kalian, aku harus bukan mengorbankan ya, maksudnya kayak mengorbankan tenaga, ide, segala macam, itu tuh akan berguna nanti ketika kalian di di dunia kerja, maksudnya nggak tanggung-tanggung gitu tuh, karena kalau kalian kerja, kalian nanggung, gaji gak turun, Wak. Iya, jadi makanya kalau misalnya kalian memiliki kegiatan apapun, even tugas kuliah, jangan sesekali nanggung. Ya udah gitu, even kalian kayak, aduh kayaknya aku nggak bisa. Gitu. Tanamin di dalam diri kalian tuh nggak ada yang nggak bisa. Kerahkan semua apa yang kalian punya demi tugas itu, demi kegiatan yang kalian suka itu, gitu sih, menurut aku. Karena kalau nanggung-nanggung tuh akhirnya juga nanggung. Hasilnya juga nanggung. Ya mungkin awalnya terpaksa nih, tapi kan lama-lama juga nggak terbiasa. Dan terbiasa itu bisa menciptakan sebuah karya. Betul. Ini sangat kuat sekali ya, Wak ya. Gitu. Memilih teman itu juga sebenarnya bisa menjadi bisa menjadi salah satu handling kalian dalam menjalani kehidupan masa kuliah gitu. Karena kembali lagi, kalau waktu aku dulu, kalau aku overthinking, aku tuh selalu kayak, dulu sama sih sebenarnya, overthinkingku itu lebih ke kayak, kalau gimana ya kalau aku nggak bisa lulus cepat, terus aku ngecewain orang tua, ngabisin banyak duit mereka gitu. Tapi kalau dipikir-pikir, kenapa aku harus berpikir seperti itu? Kenapa nggak dijalanin aja sih gitu? Jalanin aja, pikirin masalah masa depan tuh cuman Allah yang tahu. Betul. Masalah masa depan tuh cuman Allah yang tahu. Yang penting saat ini kita melakukan yang terbaik, saat ini kita berjuang semampu dan sebisa kita, insya Allah hasilnya mah nggak bakalan jauh-jauh dari apa yang udah kita usahakan. Gitu. Jadi itu sih menurut aku, silahkan turns your guys' negative vibe into positif gitu. Silahkan cari lingkungan yang positif, cari kegiatan yang positif. Kalau semisal terbesit
pikiran-pikiran negatif langsung kalian putar balikan itu. Entah itu kalian baca Quran kek, berteman dengan siapa kek. Yang penting orang itu tuh dan hal yang kalian lakukan itu bisa membuat kalian tuh nyaman gitu. Masa depan gak usah dipikirin, bukan berarti gak usah dipikirin, bodo amat aku sekarang mau leha-leha, enggak. Maksudnya yang tahu masa depan itu cuman Allah aja. Semangat guys. Saya merasa diceramahin, sumpah. Langsung kayak, ini acaranya berubah jadi Mamah Dede gitu Mama ya. Dede banget ini. Ini terasa apa ya, siraman rohani banget. Siraman rohani. Ya, tertampar betul. Karena apa, ini juga motivasi buat kita ke depan guys. Buat para penonton juga. Karena saya ngerasa, pernah nggak sih teman-teman masih yang semester 2 ataupun yang baru memulai kuliah itu kayak sudah bisa memikir jauh untuk ke depan, sebenarnya kita mau kemana sih gitu loh. Nah jawabannya mungkin sebagian besar sudah dijawab sama kakaknya. Dan juga kakaknya sudah berpengalaman nih. Dan sangat relate yang sudah Kak Kim udah alamin sekarang. Gitu. Oke, teman-teman, kita sudah banyak mendengarkan kisah inspiratif dari Kak Kim Hilda. Dari masa maba, proses perkuliahan, sampai wisuda dan juga dari segala prestasi pada akhirnya sampai dari proses perkuliahan ini sampailah dia bisa berkarir di dunia kerja. Ya teman-teman, banyak yang bisa teman-teman petik ilmu ataupun motivasi dan juga segala nasihat dari Kak Kim Hilda. Dan juga para teman-teman yang lain, udah senang nih kita udah banyak mengundang, udah mengundang Kak Kim Hilda. Oke teman-teman, mungkin para kru bisa masuk ke sini biar kita bisa say hi dulu pada teman-teman yang lain. Saya nggak mau kita aja yang bisa masuk di frame ini Kak ya. Ini di Nggak balik masalah. layar ya guys, Di balik guys. layar. Masnya? Masih mau masuk sini, come on. Oke, jadi Masnya teman-teman. introvert. Oke teman-teman, ini adalah tim sukses kita. Semangat, semoga hasilnya terbaik ya guys. Oke, satu kata buat Pak Alfian. Apa gitu? Mungkin bisa nih sebagai alumni pernah dapat nggak sama Pak Alfian? Aku belum banyak. Oh belum. Aduh, Pak Alfian adalah bapak perpolitikan di ilmu komunikasi. Aku belum pernah Oke. dapat Pak Alfian. Nanti kita kenalan sama Pak Alfian. Oh ya. iya. Oke, teman-teman dan juga para penonton yang lainnya, mungkin cukup sekian senior kita pada hari ini. Mohon jika kita mungkin ada salah kata dan juga ada perilaku yang mungkin kurang mengenakan dan juga mungkin tidak diterima pada teman-teman sekalian, mohon dimaafkan karena kita hanyalah manusia biasa. Kita bukan nabi, boy. Masya Allah. Mungkin itu ya, ini adalah wajah-wajah kru-kru kita. Video kita mungkin tidak bisa sampai sejauh ini kalau tidak ada mereka juga. Udah guys. Dan juga podcast kita tidak akan spesial tanpa kehadiran dari sosok bintang tamu kita. Oke guys, mungkin sekian ya. Oke, sampai jumpa lagi di Potsi selanjutnya. Thank you. Oke, thank you. Mereka harus kasih A sih Pak, supaya effortnya parah banget.